Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Haleluya, puji nama Haleluya. Tuhan. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendakmu. Ku datang padamu, ku datang padamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku datang padamu, ku datang
bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu kembali Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kami, kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lagi haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Yes. Kalau semua luar biasa, semua baik-baik. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri yang di rumah ya. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Amin. Laskar Kristus, aku bukan pasukan berjalan. Semua boleh bangkit gerakan, semua boleh tepuk tangan. Semua bersuka di hadapan Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya apa? Saya Laskar Kristus, siap berakhir. Saya Laskar Kristus, siap berakhir. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Sekali lagi, akulah. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Haleluya. Kita Puji masih Tuhan. tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Satria Kerajaan Allah. Haleluya. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria
kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dengan sikap berdoa kita menaikkan pujian kita. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikan kami anakmu Tuhan. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, kalau pada pagi hari ini boleh lagi kami Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun masih beribadah secara online, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus, tiba saatnya pagi hari ini kami rindu lagi Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi Tuhan guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan menaburkan benih firman-Mu Tuhan.
Urapi dia Tuhan Yesus, pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan Yesus untuk memberikan firman kepada kami. Juga Tuhan Yesus, urapi kami, setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang firman Tuhan taburkan pada hari ini, kami boleh tanamkan dalam hati setiap kami. Kami rindu juga Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang melakukan firman. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah selesai menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan, melompat-lompat atas kasih Tuhan kepada kita. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, untuk saat ini kakak mau kasih cerita tentang tamu-tamu dari surga. Wah, dari surga berarti itu sangat istimewa ya. Haleluya. Yaitu tamu-tamu dari surga tentang janji Tuhan untuk Abraham, Bapak Abraham. Haleluya. Nah, tahu nggak adik-adik semua, waktu Lot pergi meninggalkan Abraham, Abraham bahagia apa sedih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Nggak ada ya. Nah, Abraham sangat sedih karena Lot pergi meninggalkan Abraham. Next. Nah, Abraham sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Karena Abraham sudah menganggap Lot itu sebagai pewarisnya, Tetapi Lot lebih memilih tanah-tanah yang berumput, subur dan kota-kota dan desa-desa yang sangat indah seperti yang gambar. Lot meninggalkan Abraham, padahal Abraham itu sangat mengasihi Lot. Haleluya. Nah, saat itu Abraham sangat sedih karena, ada yang tahu nggak karena apa? Karena Lot telah pergi meninggalkan Abraham, karena Abraham sudah berpikir akan Lot yang akan mewarisi semua yang ada dipunyai sama Bapak Abraham. Next. Nah, di situ setelah Lot pergi, Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan kepadamu dan kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham. Nah, memang Tuhan telah berjanji kepada Abraham, telah anak-anaknya yaitu anaknya akan menjadi mewarisi negeri Kanaan itu. Nah, berarti Abraham sudah menunggu janji dari siapa yuk? Ada yang tahu nggak? Dari Tuhan. Nah, tetapi janji itu sudah lama sekali dinantikannya. Abraham harus menunggu lama sekali. Menunggu. Siapa sih yang suka menunggu? Tidak ada kan? Nah, begitu juga misalnya orang tua kita janji akan memberikan sesuatu kepada kita. Terus orang tuanya belum ngasih. Terus kita harus sabar menunggu. Pasti kita sangat bersungut-sungut. Kapan sih dikasih janji ibu kita sama kita, katanya gitu kan. Tetapi beda dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham selalu menunggu, bersuka cita, menjadi sabar atas janji-janji Tuhan kepada Abraham. Itulah Bapak Abraham, orangnya sangat sabar. Dia percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham. Next. Nah, kemudian pada suatu hari terjadilah sesuatu yang sangat menggembirakan. Kenapa ya yang sangat menggembirakan? Seperti gambar, Abraham sedang duduk di depan pintu kemahnya. Sedangkan Sarai, namanya masih Sarai ya. Sarai berada di dalam tenda menyediakan makanan. Nah, terus kemudian Abraham melihat 3 orang laki-laki berdiri di jalan. Nah, Abraham tahu bahwa mereka tamu-tamu
istimewa. Istimewa dari Tuhan. Abraham berlari kepada mereka dan sujud di hadapan mereka. Kenapa Abraham sujud kepada mereka? Padahal wajah mereka kayak hanya seperti orang biasa. Ada yang tahu nggak? Nah, kenapa bisa Abraham sujud kepada mereka? Karena Abraham percaya itu adalah tamu-tamu dari surga. Haleluya. Kita baca Alkitab kita Kejadian 18 ayat 1 sampai 6. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing buka Alkitabnya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 6. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari-lari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini, jawab mereka. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarai, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Nah, Abraham sangat bersuka cita karena melihat 3 tamu-tamu dari surga itu. Kemudian Abraham menyediakan makan minum, terus membiarkan 3 tamu-tamu itu untuk beristirahat. Haleluya. Nah, kemudian janji-janji itu dibarui. Next. Kemudian janji-janji itu dibarui. Nah, ketika mereka selesai makan, malaikat itu berkata, aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa sekarang sudah tiba waktunya Tuhan akan memenuhi janjinya. Nah, Tuhan akan memenuhi janjinya, yaitu istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Sarah mendengar hal itu dari dalam kemah dan Sarah tertawa. Kenapa ya Sarah tertawa? Ada yang lucu nggak? Hah? Ada yang lucu nggak? Nah, Sarah tertawa karena Sarah berpikir, saya sudah tua dan belum pernah Sarah mendengar seorang perempuan tua melahirkan anak. Nah, itulah yang dipikirkan Sarah. Sarah itu tertawa dan Sarah berpikir, di mana sih wanita yang udah tua melahirkan? Nah, itulah pikiran Sarah. Nah, di sini Sarah terus dinasihatin sama Tuhan. Kamu tidak pernah melihat mujizat-mujizat yang pernah terjadi. Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat yang di luar pikiran kita. Nah, itulah apalagi dengan hal seperti ini. Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham akan anak laki-laki. Nah, makanya Sarah tidak percaya pada waktu itu. Nah, tetapi Sarah sungguh mencoba ingin percaya atas firman Tuhan. Tetapi kepercayaannya itu tidak seteguh dengan Bapak Abraham. Abraham itu orangnya, Abraham percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang paling mustahil menurut anak-anak sekolah minggu, menurut kakak. Tuhan itu membuat rencana-rencana yang sangat mustahil di luar pikiran kita. Nah, kita ambil dari pelajaran ini, Sarah tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, tidak seperti Bapak Abraham. Nah, semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing,
Mari kita percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang misalnya kita sakit nih, terus kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan, kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan menyembuhkan kamu. Itulah mujizat Tuhan, ya kan? Nah, ada 2 hal lagi nih yang patut kita pelajari dari cerita ini. Tamu dari surga itu ialah, ada yang tahu nggak? Yesus. Nah, anak Allah yang kemudian dilahirkan ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itulah bahwa Allah telah memberikan anaknya kepada kita untuk menyelamatkan orang-orang seperti kita yang berdosa. Nah, semua anak-anak sekolah minggu, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya atas firman-firman Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, menjadi bekal bagi kehidupan kita, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan telah memberikan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Seperti yang kakak kasih contoh tadi, misalnya kalian sakit, terus udah 2 hari belum sembuh-sembuh, terus kita berdoa bersungguh-sungguh, nah Tuhan tolong sembuhkan aku. Nah itu dia, berarti kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Sampai sini firman Tuhan yang kakak sampaikan. Mari kita angkat satu pujian kita. Ku percaya janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin setia dan percaya kepadamu Tuhan, atas janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, atas janji-janji-Mu Tuhan, mujizat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa, haleluya. Ku
sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi bekal bagi kehidupan kami, menjadi bekal bagi masa depan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin seperti Bapak Abraham, menjadi orang sabar yang menunggu atas janji-janji-Mu ya Tuhan. Menjadi orang yang akan percaya selalu akan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu kami, berkati masa pertumbuhan mereka, berikan kesehatan kepada mereka, jauhkan dari segala sakit ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, pendidikan mereka ya Tuhan, berkati pendidikan mereka, pendidikan itu menjadi bekal bagi masa depan mereka juga ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga aktivitas kami satu minggu yang akan datang Tuhan. Engkau baik, Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami di setiap apapun yang kami jalani ya Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.